Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi materi yang sempat terputus. Langsung saja Ibu share screen materi kita. Oke, tadi sebelum ini ya. Saya pikir kalau yang untuk perkalian matriks dengan dirinya sendiri itu udah gampang ya, gambar pangkatannya kali. Sekarang kita masuk ke sifat penjumlahan dan perkalian matriks. Penjumlahan dan perkalian matriks ada beberapa sifatnya yang terangkum dalam teorema. Ya, teoremanya yang pertama, oke, A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, komutatif penjumlahan. Kemudian asosiatif buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Oke. Asosiatif perkalian. AB dalam kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Distributif juga katanya. Distributif kiri dan kanan ya. Yang D itu kiri, yang E itu kanan. Dan seterusnya, oke, pengurangan juga, oke. Terus ini ada K-nya, K-nya itu skalar ya. K dengan L juga skalar katanya. Oke. KLA sama dengan buka kurung KL tutup kurung kali A sama dengan K buka kurung L dikali A. Dan seterusnya ya sampai M. Nanti ini ya dimasukin aja sebarang matriks dan skalarnya. Beberapa hal dari matriks yang terkait dengan matriks identitas dan matriks nol juga mempunyai beberapa ketentuan. Lihat teoremanya. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan 0. Itu matriks 0 ya. A dikurang A itu sama dengan 0. Matriks 0 dikurang A itu sama dengan minus A. Matriks A dikali 0 itu sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Matriks K dikali AB sama dengan buka kurung dalam kurung ya KA dikali B sama dengan A dikali KB tutup kurung. Oke, dia ya. Oke, pembuktiannya nanti diserahkan untuk latihan. Bu, kalau nggak mau kita masukin sebarang entry gimana? Ya, diinikan aja, apa namanya ya, tentukan aja ordonya berapa kali berapa. Nanti entry-nya misalnya matriks A untuk ordo 2 kali 2, berarti A11, A12, A21, A22. Kan gitu ya. Matriks B, B11, B12, B21, B22. Dan seterusnya. Jadi dibuktikan ya. Kemudian kita masuk ke transpose matriks. Pada sebuah matriks, matriks transpose adalah matriks yang setiap baris dari matriks tersebut dapat diubah menjadi kolom. Dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya setiap kolom pada matriks tersebut dapat diubah menjadi baris. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya. Oke, matriks ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Lihat di situ yang tadinya matriks A-nya, yang matriks A di atas ini ya, A11, A12 sampai A1N itu baris pertama jadi kolom pertama. A11, A12 sampai A1N. Dan seterusnya ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Beberapa sifat matriks transpose yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Lihat A ditambah P dalam kurung ya, kita transposkan itu sama dengan A transpose ditambah B transpose. Jika ada matriks A ditransposkan, kemudian ditransposkan kembali, itu ya balik lagi ke matriks A, kan gitu ya. Kemudian jika ada K dikali A, K itu tadi skalar ya, ditransposkan, itu hasilnya sama dengan K dikali A transpos. Kemudian jika ada AB, A dikali B, kemudian ditransposkan, itu sama dengan B transpos dikali A transpos. Contoh, lihat di sini ada matriks A dengan B. Matriks A-nya ordonya 2 kali 3 ya. Ya kan? B-nya Iya, Bu. 4 kali 1, Bu. Oke. Tentukan transpos dari matriks tersebut.
Jadi kalau 2 kali 3 jadi 3 kali 2, ya kan? Nah, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kemudian kalau matriks B-nya 4 kali 1 ya jadi 1 kali 4 kan? Nah, itu semua. Bisa ya? Gampang. Latihan 2.3 nanti dikerjakan sendiri ya, itu masih gampang banget. Tapi hati-hati loh, terkadang sebagai guru juga terkadang mau ada salah-salahnya. Silap sih, lebih tepatnya. Hilap. Ya, tapi dikurangilah kehilapan-kehilapan itu ya. Sekarang kita masuk ke inverse matrix dengan eliminasi Gauss-Jordan. Sebetulnya nanti ada pembahasan lagi sih, dimulai dari determinan matriks ya. Di minggu depan kita bahas determinan matriks. Biasa itu kan kalau untuk ordo 2 kali 2 ya, seperdet A ya dulu ya, 1 per determinan A dikali A join A, kan gitu ya dulu SMA ya. Tapi itu nanti kita pelajarin juga. Tapi yang untuk pertemuan ini kita pakai kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kan kita bahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita mau mencari si inverse. Inverse itu ya inverse matrix ya. Oke, jadi mau kita cari inverse matrix menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Lihat definisinya, jika A adalah matriks persegi, jadi yang diinverskan itu, matriks yang bisa diinverskan adalah matriks persegi. Inverse dari matriks A dapat ditentukan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dengan terlebih dahulu membuat matriks gandengan. Jadi ada matriks gandengan di sini, yang di sebelah kiri adalah matriks yang mau dicari inverse-nya. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah I, matriks I identitas. Identitasnya itu disesuaikan dengan ordonya ya, matriks perseginya. Ya. Kemudian lakukan eliminasi Gauss-Jordan sampai diperoleh bentuk eselon baris tereduksi menjadi, lihat, yang di sebelah kirinya adalah matriks identitas dan hasil yang di sebelah kanan itu adalah inverse dari matriks A. Jadi lihat aturan mainnya ya. Pertama kita gandengkan dulu kedua buah matriks itu. Sebelah kiri, kan ada pembatas, sebelah kiri itu matriks A, sebelah kanan itu matriks identitas. Kemudian kita reduksi baris. Kemudian nanti sampai hasil yang sebelah kiri itu membentuk matriks identitas. Kemudian yang di kanannya itulah hasil dari inverse matriks A. Contoh nih kita punya matriks ordo 2 kali 2, matriks A dan matriks B ordo 3 kali 3. Syarat wajib untuk mendapatkan inverse ya. Wajib apa Bu? Wajib matriks persegi. Jumlah kolom dan jumlah baris sama. Membuat matriks gandeng untuk AI. Loh Bu, ini kok jadi kayak matriks 2 kali 4. Oke. Ini sebetulnya kalau ada nanti di beberapa buku yang lain, ini di tengah-tengah ini, nampak kursor saya ini di sini? Nampak yang bergerak-gerak ini? Nah, itu biasanya dikasih garis, nampak Bu. Garis begini pun boleh, garis lurus gini boleh, atau garis putus-putus pun boleh. Sebagai pembatas ajanya. Tapi kalian harus tahu bahwa dua baris dan 2 kolom itu adalah matriks A. Iya kan? Yang 2 baris dan 2 kolom yang di kanan itu adalah matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 ya, 10 0 1. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga nanti kita peroleh bentuk eselon baris tereduksi menjadi I inverse A. Oke, yang pertama, lihat yang kemarin ini. Yang kemarin itu kan dia diagonalnya harus satu utama ya. Nah, untuk baris pertama, kolom pertama tuh harus utama. Lihat, kita mau merubah di sini, yang mau kita rubah adalah yang angka 2 ini yang mau kita eliminasi. Jadi kita punya temennya yang di atas adalah 1 ya. Jadi supaya angka 2 di sini 0, berarti angka satunya kita apakan? Angka satunya berarti kita kalikan dengan minus 2, ya, minus 2 R1, row itu baris,
Minus 2 R1 ditambah dengan R2. Hasilnya siapa? R2. R2-nya yang berubah, R1-nya tetap. Dilihat, 1310 tetap. Jadi baris keduanya minus 2 ditambah 2 ya 0. Kemudian minus 2 kali 3 berapa yang di atasnya? Minus 2 kali 3 minus 6 tambah 4 minus 2, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan minus 2 yang ini berarti minus 2 kali 1 minus 2 ditambah 0 ya minus 2. Kemudian minus 2 dikali 0 ya 0 ditambah 1 ya 1. Jadi ini dia ya. Oke. Kemudian kita mau buat apa lagi? Oke, kita kan mau membentuk yang kirinya itu dua baris, dua kolom yang di sini tuh jadi matriks identitas. Ini nolnya udah ada. Ini sedikit lagi nih yang di sini nih, yang minus 2 yang di sini nih, yang saya gerak-gerakan ini. Minus 2 ini kan seharusnya jadi 1, ya kan? Bagaimana menjadikan minus 2 ini supaya jadi 1? Oke, ya kita kalikan saja dengan minus setengah R2. Ya kan? Minus setengah R2 yang berubah adalah R2. Lihat, apa hasilnya? R1 tetap ya. 1310, kemudian 011 minus setengah. Ya, 1 dikali minus setengah ya minus setengah, kan gitu. Oke. Sudah diagonal utamanya sudah ada, 1, 1. Kemudian kita perlu apa? Ini angka 3 nih. Angka 3 masih ada nih, belum 0. Kan gitu kan? Masih hidup angkanya, belum 0. Jadi gimana supaya caranya kita menolkan angka 3 itu? Ya, kita kalikanlah minus 3 baris kedua. Jadi minus 3 ini nanti kita kalikan dengan baris kedua, karena ini kan dia punya temannya itu 1, ya kan? Berarti minus 3 kali R2 ditambah R1. Ya, jadi R1 yang berubah, R2-nya yang tetap. Di minus 3 dikali R2, minus 3 kali 0, 0, 0 tambah 1, ya 1. Minus 3 dikali 1, minus 3 tambah 3, 0. Ya, ini berubah. Kemudian minus 2 nih, kita dapatnya minus 3 dikali 1, minus 3 ditambah 1, minus 2. Minus 3 dikali minus setengah, 3/2 ditambah 0, 3/2. Oke, coba kalian lihat. Oke, di sini. Dah, yang 2 kolom dengan 2 baris di sini, ini sudah membentuk matriks identitas belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. identitas ordo 2 kali 2. Nah, yang kanannya ini adalah inverse-nya, inverse dari matriks A. Jadi kita tinggal tulis aja, inverse dari matriks A adalah hasil yang kanannya. Minus 2, 3/2, 1, 1/2. Nanti kalau mau diapakan, buktikanlah dengan cara yang dulu waktu SMA sudah pernah guru kalian ajarkan. 1 per determinan A kali A join A. Sama enggak hasilnya? Kemudian untuk yang ordo 3 kali 3, kelebihannya gini ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita mau mencari matriks, inverse matriks dari ordo berapapun, itu gampang. Ya, 5 mau 5 kali 5, identitasnya tinggal gampang aja. Tinggal lakukan aja operasi baris elementer, eliminasi Gauss-Jordan. Dapat hasilnya. Jadi kita nggak perlu lagi nanti pakai cara minor kofaktor kan gitu. Cuman itu agak ribet ya, agak ribet. Praktisnya sih yang ini. Kalau saya sih lebih suka yang ini. Jadi tinggal kita gandengkan aja. Yang pertama itu matriks A-nya, kemudian yang di kanannya itu identitasnya, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan atau baris elementer reduksi. Kemudian nanti hasilnya yang di sebelah kiri adalah matriks identitas, kita susun sedemikian rupa supaya dapat matriks identitas, dan hasil di sebelah kanannya adalah si inverse-nya. Gitu loh. Ya. Ini tadi kita punya matriks B-nya tadi 3 kali 3 ya, berarti kita gandengkan dengan matriks identitas yang untuk ordo 3 kali 3. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer reduksi ya, Gauss-Jordan. Kita susunlah pola-pola ini, kita mau membuat ini tadi ya soalnya. 0 dulu yang di bawah,
kebetulan satu utamanya udah 1 di sini. Jadi kita mau mengnolkan yang 3 ini jadi 0, yang 0 udah 0 ya, udah alhamdulillah udah berkurang PR kita. Inilah kita mau merubah yang 0 di sini jadi 3 ini jadi 0. Kemudian kita mau mengnolkan yang minus 1 ini jadi 0. Mau mengsatukan yang angka ini di sini. Kemudian yang di sini, ini yang saya sorot ini, yang minus 3 ini mau kita nolkan. Ini juga mau kita nolkan. Yang 3 di sini. 4 juga mau kita nolkan. 1 ya biarin 1 kan gitu. Apakah bisa kita langsung sekali brek gitu, Bu? Ya enggak, satu persatu lah ya. Oke, lihat yang pertama, baris kedua dulu ya, baris kedua kolom pertama. Kita mau menolkan yang si 3-nya ini, angka 3 ini. Dengan apa, Bu? Ya kan nggak mungkin dikalikan dengan yang baris ketiga. Baris ketiga ini kan angkanya udah 0 kan gitu. Kita punya kawan tinggal 1 yang masih hidup, ya kan? Berarti kita apakan supaya apa? Supaya 0 si 3-nya kita buang, kita eliminasi. Berarti minus 3 dikali R1 ditambah R2. Yang berubah si R2 ya. Oke. Jadi hasilnya di sini 0, 5, minus 5, minus 3, 1, 0. Sementara baris pertama dan baris ketiga sama. Tetap. Kemudian yang kita mau mensatukan supaya dapat diagonalnya ini. Ya, oke. Kita kalikan dengan 1/5. Oke, dapat ya. Diagonal utamanya udah dapat 1, 1, 1. Kita menolkan lagi, ini bisa kita pakai yang minus 3. Yang di baris ketiga bisa juga menolkan yang di baris pertama. Sebetulnya kalau misalnya mau yang lebih sederhana, itu yang sudah kelihatan sederhana itu baris keberapa? Baris kedua dan baris ketiga. Karena di sini kan sudah 0. Sementara di sini angkanya belum 0. Jadi yang kita eliminasi yang inilah, yang sederhana, kan gitu kan. Sama seperti kita menyelesaikan SPL dengan eliminasi, kan kita menggunakan persamaan yang sederhana ya. Nggak mungkin kita cari persamaan yang masih kompleks, kan gitu kan. Itu terlalu banyak kerjaan kita di situ-situ aja. Percuma dia jadi mubazirun ya. Mubazir nanti. Kita mau mematikan menolkan yang minus 3 ini menjadi 0, berarti ini dengan baris kedua. Baris keduanya si 3-nya ini, 3R2 ditambahkan dengan R3. Yang berubah adalah R3. Hasilnya ini. Oke. Bisa ya? Semuanya ya nanti ya. Kiri dan kanan ikut di reduksi ya. Kemudian minus 2 di sini kita kalikan dengan minus setengah R3. R3-nya berubah semua, jadinya 0, 1, 1. Oke, di bawah sudah membentuk segitiga. Ya kan? Sudah membentuk matriks segitiga atas ya. Artinya 0 yang di bawah udah. Semuanya 0 ya. Oke, kalau kalian sudah lancar melakukan eliminasi Gauss-Jordan, boleh dalam satu step terdapat 2 kali operasi begini. Kalau sudah lancar. Kalau belum lancar, satu-satu aja. Oke. Tapi kalau udah lancar nanti bisa sekali 2, sekali 3 bisa. Jadi kita menghemat kertas, ya, menghemat kertas. Oke, di sini kita mau mereduksi, mengeliminasi yang baris pertama, tepatnya di angka minus 1 ya. Minus 1 ini mau kita di 3 ya. 3 ini. Minus 3 R3 mau 3 ini mau kita nolkan gitu ya. Jadi minus 3 R3 ditambah R1 yang berubah adalah R1. Jadi minus 3 ini dikali R3 nih keseluruhannya, baru hasilnya ditambahkan dengan baris pertama. Nanti yang berubah adalah baris pertama. Lihat di sini 1, 0, minus 17/10, 9/10, 3/2. Oke. Kemudian kita juga mau mereduksi yang mana di sini. Lihat mana di sini yang dimatikannya adalah yang minus 1. Minus 1 di sini ya. Ini jadi 0. Berarti dia dengan R3. Oke. Harus dengan yang sederhana. Nggak bisa dia dengan yang masih kompleks, itu kan yang baris pertama. Jadi ini ya. Jadi R3 dengan R2 kita tambahkan.
Yang berubah adalah R2, 0, 1, 0, 3 per 10, minus 1 per 10, minus setengah. Oke, lihat lagi nih dikit lagi. Apalagi yang belum berubah? Ini sudah hampir, ini ya. Kita mau mematikan yang minus 1 ini di sini. Dengan siapa kita reduksinya? Eliminasinya dengan siapa? Dengan si R2. Artinya R2 ditambah R1. 0 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah minus 1, 0. 0 tambah 0, 0. Itu juga ya. Dan seterusnya. Oke. Sebelah kiri sudah berbentuk matriks identitas. Ya, ordo 3 kali 3. Sebelah kanan inilah jadinya B inverse. Inverse dari matriks B. Kita ambil. Oke. Kalau mau lancar, eliminasi Gauss-Jordan, banyak-banyakin aja latihan. Yang penting langkahnya tahu. Ya, kalau bisa sedemikian kita buat ke dalam matriks persegi, oke. Silakan turunkan terus, reduksi terus. Tapi kan terkadang eliminasi Gauss-Jordan tidak semuanya itu berbentuk matriks persegi ya, bisa aja dia persegi panjang. Pokoknya sampai dia tidak bisa lagi tereduksi. Kemudian metode menentukan inverse matrix. Carilah aljain dari matriks-matriks berikut. Oke. Oh, ini ada latihan ya. Nanti ini di-cut aja. Oke, kita join itu nanti kita kalau yang ini nanti kita pakai minor cofactor ini ya. Ini pertemuan berikutnya itu runtutnya dari determinan dulu. Ini karena saya mau mengambil yang eliminasinya Gauss-Jordan itu aja tadi. Teman dengan join. Oke. Yang nomor 3 ya. Nomor 3 kita pakai. Nanti ya, nanti soalnya yang ini dari nomor A sampai D. Cari inverse-nya menggunakan Gauss-Jordan. Ya. Nanti saya perbaikin ini misalnya. Materinya ya. Kemudian ini ada penyelesaian SPL dengan metode inverse. Ya kan, kita mau mencari nilai SPL itu sistem persamaan linear dengan metode inverse ternyata bisa loh. Coba lihat. Misalkan ada A, matriks persegi berukuran N kali N yang invertible. Maka untuk setiap matriks B yang berukuran N kali I ya, maka pada sistem persamaan linear AX sama dengan B akan memiliki tepat satu penyelesaian yaitu X sama dengan inverse A kali B. X sama dengan, ini tadi dia ya, kan biasanya kan AX sama dengan B. Kita mau mencari nilai si X-nya. Jadi si X-nya itu siapa, Bu? Berarti kalau X itu kan berarti inverse A dikali B. Seper A kali B. Atau B per A. Tapi letak A-nya itu di mana? Letak A-nya itu di depannya si X tadi kan. Berarti letak A-nya itu jadinya di depannya si B. Nah, kita substitusikan persamaan X sama dengan minus inverse A dikali B ke persamaan AX sama dengan B, maka didapat A dikali inverse A kali B sama dengan B. Jelas ya? A dikali inverse A udah pasti identitas ya. Persamaannya menjadi I dikali B, ya benar, sama dengan B adalah benar. Ya iya, nah kan gitu. Sehingga X sama dengan inverse A dikali B merupakan solusi dari persamaan tersebut. Contoh, muka kalian sudah kecut-kecut ya. Untuk membuktikan bahwa solusinya tunggal, ya wajah kalian sudah wajah-wajah. Jangan kayak gitu, ini mentang-mentang puasa wajahnya dilemas-lemasin. Nggak boleh seperti itu ya. Jangan mentang-mentang puasa, wajahnya dilemas-lemasin, disendu-sendukan. Nggak boleh ya. Nah, tetap semangat. Nah, untuk membuktikan bahwa solusinya tunggal, artinya hanya memiliki satu penyelesaian, kita misalkan X0 adalah solusi yang lain. Karena X0 merupakan solusi, maka A dikali X0 sama dengan B. Kalikan kedua ruas dengan inverse A, kita peroleh X0 sama dengan inverse A dikali B. Contoh, lihat nih. Tentukan penyelesaian dari SPL berikut. Nah, ini kan biasa nih. Jadi kita mau mencari nilai X, nilai Y, nilai Z. Ya kan? Nah, jadi seperti biasa kita rubahlah
bentuk SPL ini menjadi matriks yang diperbesar ya, updated matrix ya. Kita ambil aja dulu. Jadi ini matriks A-nya, ini matriks X-nya, ini matriks B-nya. Hasilnya ini 910 kita jadikan matriks. Ini kita ambil 1, 1, 2, koefisiennya kita ambil ya. 2, 4, minus 3, 3, 6, minus 5. Kemudian matriks X-nya di sini, inilah nanti penyelesaiannya. X, Y, Z yang mau kita cari. Berdasarkan teorema di atas, maka nilai X yang dapat dicari dengan X sama dengan inverse A dikali B adalah, oke, berarti si ini tadi, si matriks A itu sendiri, matriks A yang ini tadi, kita cari dulu inverse-nya. Nah, di sini tidak saya uraikan, tidak diuraikan cara mencari inverse A-nya. Ya pakai eliminasi Gauss-Jordan yang di atas tadi ya. Baru hasilnya kita kalikanlah ia dengan matriks yang B-nya ya, 910. Ya. Oke. Jadi sehingga ini didapat nanti, ini nanti kalian cari sendiri ya. Ini kan inverse B. Inverse B-nya adalah 2, minus 17, 11, minus 1, 11, minus 7, 0, 3, minus 2. Oke ya. Jadi kita kalikan saja dengan matriks B yang tadi, X, Y, Z. Kita kalikan, dapatlah ia hasilnya 1, 2, 3. 1 itu kepunyaan si X, 2 itu adalah Y, 3 itu adalah si Z. Bisa sampai sini? Bisa ya? Nah, jadi intinya apa, Bu? Intinya kalian harus jago dulu di eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kalau itu sudah mantap, untuk langkah-langkah berikutnya tuh sudah tinggal geleng-geleng aja, ya kan? Bukan sesuatu pekerjaan yang sulit. Ya, oke. Kita masuk ke teorema berikutnya. Misalkan A adalah matriks yang invertible, maka sistem persamaan AX sama dengan 0 hanya memiliki pemecahan trivial. Misalkan ini ada bukti, misalkan A adalah matriks yang invertible dan X0 adalah solusi persamaan AX sama dengan 0, maka A dikali X0 sama dengan 0. Ya, jadi penyelesaiannya adalah, katanya lihat di sini, diperoleh X0 sama dengan inverse A dikali 0 sama dengan 0. Jadi, solusi dari AX sama dengan 0 hanya pemecahan yang trivial. Trivial itu artinya solusinya itu 0 semua. Misalnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, semua gitu. Ya. Tentukan solusi dari SPL berikut dengan menggunakan inverse. Oke, ini semuanya matriksnya matriks persegi. Udah ini aja pertemuan kita pada hari ini. Pusing? Enggak ya? Saya pikir ini materinya padat, tapi padatnya itu juga bukan padat karena tingkat kesulitannya, enggak, karena kita juga pada hakikatnya sudah punya dasar. Dasarnya itu materi ini sih sudah pernah kita pelajarin waktu di SMA ya, sudah pernah. Baik yang IPA ataupun yang IPS, ini matriks tuh masuk matematika dasar, nggak ada alasan belum pernah dipelajari, Bu. Oh ya nggak bisa lah, memangnya kalian bisa jadi mahasiswa, nggak dari siswa SMA dulu, nah kan nggak mungkin ya kan. Nah itulah dia. Oke baik, kira-kira ini saja yang disampaikan pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah aljabar linear pada materi matriks. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa ya? Determinan matriks ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita cari lagi ya. Saya buka lagi silabusnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Pertanyaannya nanti ini apa ya? Pokoknya ini nanti materinya akan saya share di e-learning ya. Jadi tugas yang kemarin itu semuanya dikumpulkan di e-learning masing-masing. Ya. Kalau tidak punya akun e-learning, silahkan ke Prodi ya untuk dibuatkan segera e-learningnya. Ya, oke. Tugasnya semua yang ada di latihan di sini. Semakin banyak tugas, semakin banyak latihan, semakin Anda mengerti. Benar? Iya kan? Iya. Yang namanya matematika itu bukan yang
apa ya, ilmu hafalan enggak ya. Banyak-banyak latihan aja, ngertinya itu nanti ya. Oke ya, saya pikir itu saja yang perjumpaan kita pada siang hari ya, menjelang sore ini ya, dan saatnya mungkin kita akan siap-siap untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa, kan gitu ya. Jadi nanti ini materinya selain di-upload ke e-learning, juga akan Ibu share di channel YouTube Ibu. Nanti kalian subscribe aja ya. Gunanya untuk apa? Untuk ya supaya nanti ada mahasiswa yang tidak datang bisa melihat ya, bisa menonton, menyaksikan. Kalian juga jika ada tadi yang telat-telat masuk ataupun yang lupa penjelasannya bisa di-review ulang gitu ya. Nanti kalian subscribe aja channel Ibu supaya bisa mendapatkan materi-materi yang mungkin tidak hanya seputar pelajaran aljabar linier, tapi mungkin ada nanti materi statistika dasar, atau nanti ada juga materi struktur aljabaring. Struktur aljabaring kalian belum belajar ya, tapi kalau statistika dasar sepertinya semester ini kalian belajar ya. Iya, saya juga ada mengajar statistika itu di kelas IPS semester 6 mereka dapatnya. Jadi kita sedang belajar itu dan seupaya mungkin saya selalu update ya, update materi. Oke, ini saja. Tidak ada yang mau dipertanyakan kan? Kalau tidak ada kita tutup. Pas? Paham semuanya? Paham ya? Nanti kalau tidak paham ya, lihat-lihat aja siaran ulangnya ya. Oke, kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke ya. Selamat melanjutkan ya, menunaikan ibadah puasa. Tinggal waktunya, tinggal sedikit lagi sih untuk berbuka ya. Kurang lebih 2 jam 15 menit lagi mungkin ya. Jadi kalau misalnya yang perempuan ini mau membantu ibu-ibunya membukakan hidangan, menyiapkan hidangan berbuka, ya silahkan ya. Saya juga demikian gitu. Sudah ya, ini saja yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.